Bab 2, Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Ada beberapa perlawanan di berbagai daerah, baik melawan Portugis ataupun melawan kolonial Belanda. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dilatar belakangi dengan kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Nah, ada strategi yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Selain itu, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Kemudian, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikot. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi, serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka karena kalah dalam persenjataan. Kemudian perlawanan rakyat Maluku. Faktor penyebab upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Kemudian, Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mosquita, mengajukan perundingan damai. Akan tetapi, dalam perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan, seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Nah, ini ada ilustrasi diorama pembunuhan Sultan Hairun di Benteng Castella. Akhir perlawanan, Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun, melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya, pada 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Faktor penyebabnya, praktik monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Nah, ada beberapa peristiwa penting dimulai pada tahun 1635 sampai 1646. VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Teluka Besi. Kemudian pada 1650, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Selanjutnya, pada tahun 1680, Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Perlawanan rakyat Mataram dilatar belakangi kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. Selain itu, VOC melakukan monopoli perdagangan. Ada beberapa peristiwa penting dimulai pada tahun 1628. Serangan dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan
kelelahan, dan kalah persenjataan. Kemudian pada tahun 1629, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Selanjutnya, perlawanan rakyat Banten dilatar belakangi oleh monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jalannya perlawanan. Untuk menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Akhir perlawanan, Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar dilatar belakangi oleh VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Perlawanan serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Pada 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Akhirnya, pada 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Adapun isi perjanjian Bongaya: 1. VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. 2. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Wilayah kekuasaan kerajaan Gorontalo di luar Makassar menjadi milik VOC. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Kemudian yang kelima, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Selanjutnya, perlawanan rakyat Riau dilatar belakangi upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Strateginya, Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan loji. Akhirnya, keberhasilan siasat Hadiah Sultan mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada 1858, Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Perlawanan etnik Tionghoa dilatar belakangi VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Nah, ada beberapa peristiwa penting. Dimulai 9 Oktober 1740, warga Tionghoa Batavia mengungsi ke kota-kota pantai utara di Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Selanjutnya ada Perang Tondano. Dilatar belakangi, rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Strateginya, Belanda membendung sungai Temberan untuk membanjiri permukiman penduduk Minahasa. Jalannya perang,
Perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Nah, mengapa strategi Belanda membendung sungai Tamberan justru menjadi senjata makan tuan? Karena air sungai yang meluap mempersulit gerakan pasukan Belanda. Selanjutnya ada Perang Pattimura. Dilatar belakangi monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja, dan persoalan pelayaran Hongi. Jalannya perlawanan, pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Pasukan Pattimura berhasil menduduki benteng Duurstede. Kemudian pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Pattimura. Kemudian Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Pada November 1817, Belanda dapat menangkap Pattimura, Anthony Rebok, Thomas Pattiwell, dan Raja Tiau. Pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Selanjutnya, Perang Padri. Dilatar belakangi Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Selain itu, Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Jalannya perang. Fase pertama, kemenangan berada di pihak kaum Padri. Fase kedua, Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri. Fase ketiga, Belanda menerapkan strategi benteng Stels. Pada 28 Oktober 1837, Imam Bonjol berhasil ditangkap oleh Belanda. Nah, mengapa fase 2 Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri? Karena Belanda harus menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya Perang Diponegoro. Latar belakang perang, kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda. Selain itu juga pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Jalannya perang, pasukan Diponegoro menerapkan strategi. Perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Akhir perang, Belanda menerapkan strategi benteng Stels. Akibatnya, satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Selain itu, Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Selanjutnya Perang Puputan. Nah, dilatar belakangi permintaan Belanda kepada raja-raja di Bali untuk menghapus hak lawan karang, mengakui kekuasaan Belanda, dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang, rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengobarkan semangat Perang Puputan. Nah, apa itu Perang Puputan? Perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Kemudian, jalannya perang, Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Akhir perang, peperangan dimenangkan Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga. Kemudian ada Perang Banjar. Dilatar belakangi Belanda yang mulai menguasai berbagai macam perkebunan dan pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, turut campur Belanda dalam kerajaan Banjar dan posisi jabatan kesultanan. Strategi perang, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Akhir perang, setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut dipimpin oleh Gusti Mat Semang, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Selanjutnya,
Perang Aceh dilatar belakangi Belanda membatalkan Traktat London. Kemudian Belanda berambisi menguasai Aceh. Ada beberapa fase jalannya perlawanan. Yang pertama, fase pertama, Belanda meminta Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Sultan Aceh menolak. Maijen Kohler memimpin serangan. Pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler. Fase kedua, Belanda mengutus Nok Hugronje untuk menyelidiki kehidupan dan struktur masyarakat Aceh. Fase ketiga, Belanda berhasil menaklukkan perlawanan Aceh. Kemudian Perang Batak. Latar belakang, Belanda berniat menguasai Tapanuli. Selain itu, kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Jalannya perang, Sisinghamaraja 12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Akhir perang, Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli pada 17 Juni 1907. Sisinghamaraja 12 wafat dalam pertempuran.